Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai agama Hindu. Ini sangat penting untuk dijelaskan saudara-saudara, karena orang-orang Hindu pada saat ini di seluruh dunia, baik di India maupun di Indonesia, tidak tahu agama Hindu. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka pada saat ini sama sekali tidak mencerminkan ajaran Hindu. Yang saya lihat, mereka sudah menyimpang, sudah sangat jauh penyimpangannya. Oleh karena itu, maka saya akan menjelaskan agama Hindu supaya umat tahu apa sih agama Hindu itu. Banyak penyimpangan saudara-saudara. Sebagai contoh saya katakan satu ya. Di dalam kitab suci agama Hindu dinyatakan bahwa orang mati itu adalah binasa. Tidak akan ada lagi kehidupan atau perjalanan hidup setelah mati. Sudah selesai, binasa. Tetapi tokoh-tokoh Hindu, sarjana-sarjana Hindu, dosen-dosen, guru-guru agama Hindu memahaminya bertentangan, bahwa mati tidak binasa dan setelah mati akan ada perjalanan hidup baru. Sang roh atau sang atma akan berjalan, ada yang menuju surga, neraka, bahkan moksa, saudara-saudara. Sudah sangat jauh sekali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata menurut pandangan saya, mereka itu tidak tahu kitab suci agama Hindu. Tidak tahu, saudara. Karena saking banyaknya kitab di dalam agama Hindu itu, maka mereka sampai tidak tahu, tidak bisa membedakan mana kitab suci, mana yang bukan. Aneh kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang Hindu atau ahli-ahli agama Hindu yang ada sekarang ini itu tidak bisa menerjemahkan bahasa Sanskerta. Nah, ini luar biasa, saudara. Tidak bisa menerjemahkan bahasa Sanskerta. Padahal semua kitab di Hindu itu berbahasa Sanskerta. Nah, karena tidak bisa menerjemahkannya, akhirnya pemahamannya menyimpang. Demikian saudara-saudara. Nah, kitab suci. Apa itu kitab suci? Mungkin seluruh dunia ini tidak ada yang tahu kitab suci itu apa. Perlu kalian tahu, kitab suci itu adalah kitab yang isinya bisa membuat seseorang menjadi orang suci. Kalau kitab suci, dibilang kitab suci, tetapi tidak bisa membuat seseorang menjadi orang suci, itu berarti bukan kitab suci. Demikian saudara-saudara. Nah, kembali lagi, orang suci. Sekarang banyak sekali mengaku-ngaku orang suci, orang paling benar. Tetapi dia tidak tahu arti apa itu orang suci. Orang suci, suci itu adalah bahasa Sanskerta, saudara-saudara. Dan orang suci itu adalah orang yang sudah bebas dari dosa. Sudah tidak ada dosa, saudara-saudara. Itu namanya orang suci. Nah, orang-orang suci ini bukan sembarangan, saudara. Orang suci inilah yang disebut di dalam Hindu dengan sebutan Brahmana. Brahmana inilah yang akan menempati surga, saudara-saudara. Nah, beliau itu orang suci. Nah, orang suci ini ada ciri-cirinya, saudara. Jangan sembarangan. Orang suci, ciri-cirinya adalah, saya beberapa yang akan saya jelaskan, karena banyak. Satu, orang suci itu tidak terkena penyakit apapun. Bebas dari penyakit.
apakah itu penyakit ginjal, kanker, jantung, dan lain sebagainya. Tidak kena, saudara. Orang suci terbebas dari penyakit dan selamanya sehat. Ciri yang kedua, orang suci tidak mengalami penuaan secara fisik. Nah, sejak seseorang menjadi orang suci, itu sudah tidak ada penuaan lagi, tidak mengalami. Umpamanya saya nih, sekarang saya umur 68 tahun. Wajah saya sekarang demikian. Kalau saya pada umur 68 tahun ini saya bisa berhasil menjadi orang suci, menjadi Brahmana, maka walaupun nanti umur saya 170 tahun, maka itu saya tetap begini. Itu orang suci ciri-cirinya, saudara. Yang ketiga, tidak mengalami dan tidak bisa mati. Jadi tidak ada kematian. Orang suci itu hidup abadi, tidak mati, saudara-saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak bisa dilukai oleh siapapun dengan senjata apapun. Orang sesakti apapun tidak bisa melukainya, saudara-saudara. Itu orang suci. Yang kelima, orang suci tidak bisa dibunuh oleh siapapun dengan senjata apapun. Nah, itu yang kita lihat kasat mata. Banyak lagi, saudara-saudara, ciri-cirinya. Nah, tetapi kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya suci, tetapi kena penyakit gula, itu malah bukan orang suci, saudara. Itu adalah orang adharma. Tahu artinya adharma? Adharma itu tidak memiliki dharma. Kadang-kadang di umat sekarang ini salah tafsir. Adharma adalah orang jahat. Bukan. Adharma itu adalah orang yang tidak memiliki dharma. Bukan orang jahat, saudara-saudara. Kalau di agama Islam kan ada istilah kafir. Nah, orang-orang kafir itu orang jahat. Ya bukan. Orang yang tidak memiliki iman. Nah, begitu juga di Hindu, adharma tidak memiliki dharma. Itu saudara-saudara maksudnya. Nah, ini harus saya jelaskan supaya kalian tidak meraba-raba. Nanti banyak sekali orang mengaku-ngaku suci, mengaku orang paling benar. Nah, sekarang saya jelaskan, kalau orang suci itu minimal 5 itu terlewati. Jadi demikian, saudara. Nah, sekarang saya jelaskan agama Hindu. Agama Hindu dulu namanya bukan Hindu, tetapi Sanatana Dharma. Kemudian lambat laun, lama-lama berubah menjadi agama Hindu. Tetapi nama tidak masalah, saudara-saudara. Yang penting substansinya tetap sama. Nah, Sanatana Dharma kembali lagi, saudara-saudara. Karena orang-orang itu tidak mengerti menerjemahkan bahasa Sanskerta, maka Sanatana Dharma diartikan agama yang kekal. Itu salah besar, saudara-saudara. Sanatana memang artinya kekal atau abadi. Dharma itu artinya di sini bukan agama, saudara. Dharma di sini artinya adalah benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dharma ini memiliki sebutan lain seperti api yoga, api suci, dan cahaya Tuhan. Bineko tunggal iko tanano dharmo mangruwo. Berbeda-beda sebutannya, tetapi sesungguhnya dharma itu hanya satu adanya, yaitu benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian, saudara saya. Jadi artinya akhirnya Sanatana Dharma. Sanatana kekal, abadi. Dharma api yoga. Dharmanya saya ganti dengan api yoga supaya kalian tidak kebelenger. Nah, berarti abadi api yoga. Nah, karena bahasa kita kebalikan dari Sanskerta, saya balik tempatkannya menjadi api yoga abadi. Kalau jadi dijadikan kalimat,
Bunyinya menjadi, dengan api yoga seseorang pasti akan hidup abadi. Nah, itu artinya saudara-saudara, jadi bukan agama yang kekal. Kalau agama yang kekal, kita lihat di dalamnya kitab suci Hindu itu tidak ada di sana disebutkan agama yang kekal. Justru agama Hindu itu timbul tenggelam. Sudah ada, diturunkan oleh Tuhan, hilang lagi. Diturunkan lagi, hilang lagi. Demikian saudara-saudara. Nah, kitab suci di agama Hindu itu adalah Bhagavad Gita. Kenapa saya katakan Bhagavad Gita? Karena hanya Bhagavad Gita yang bisa membuat manusia itu menjadi orang suci. Seperti yang ciri-ciri yang saya katakan tadi itu, hanya Bhagavad Gita. Yang lainnya tidak bisa. Kenapa? Karena Bhagavad Gita itu adalah kitab suci yang di dalamnya berisi ilmu pengetahuan yoga. Ilmu pengetahuan yoga ini adalah untuk supaya kita bisa memiliki dharma atau api yoga. Nah, dharma atau api yoga inilah yang bisa membakar dosa-dosa kita sehingga kita bisa menjadi orang suci. Dosa tidak bisa dihilangkan dengan doa. Dosa tidak bisa dihilangkan dengan sembahyang. Dosa hanya bisa hilang dari cahayanya Tuhan. Dan kalau kita sudah hilang dari dosa, kalau sudah kita tidak berdosa, maka kita selamat dan tidak binasa. Demikian saudara-saudara. Nah, Sanatana Dharma ini diturunkan oleh Tuhan 5.000 tahun yang lalu. Tuhan langsung yang turun ke dunia ini membawa ajaran Sanatana Dharma ini. Nah, kemudian Sanatana Dharma ini setelah diterima oleh Arjuna, yang pada saat itu diberikan oleh Krishna, Krishna memberikan kepada Arjuna, Arjuna terus melanjutkannya, mengajarkannya kepada murid-muridnya, tetapi tetap lisan, saudara. Ini masih lisan lama karena tidak mengenal tulisan ke zaman itu. Lisan dari 5.000 tahun yang lalu lisan, akhirnya barulah ditulis dalam sebuah buku tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi bahasanya Sanskerta ditulis tahun 1500 sebelum Masehi. Itulah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita adalah kitab suci atau wahyu yang ditulis dalam bentuk syair. Demikian saudara-saudara. Nah, ini di dalamnya ajaran yoga, saudara-saudara. Yoga di dalamnya, serada di dalamnya. Nah, demikian. Nah, ini turun 5.000 tahun yang lalu. Tuhan bersabda bahwa setiap zaman Tuhan itu akan turun ke dunia ini. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 4 sloka 8. Krishna bersabda, Paritronayo sadunam winosayo coduskertam Dharmo samsetopano artayo sambawami yuge. Artinya, aku turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang sudah hilang, yang bermanfaat untuk membinasakan semua dosa-dosa yang ada di dalam badan. Dan adapun isinya adalah mengenai peraturan-peraturan yang bertujuan supaya seseorang bisa memperoleh dharma. Oleh karena itu, dan atas kehendak diriku sendiri, dari zaman ke zaman aku turun ke dunia ini. Nah, itu kata Tuhan, saudara-saudara. Jadi beliau turun dari zaman ke zaman membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang sudah hilang. Tetapi kalau masih ada, seperti sekarang ini, kan ilmu ini masih ada, Bhagavad Gita masih ada. Saya masih belajar yoga. Jadi Tuhan ngapain turun? Nggak akan turun. Tidak akan pernah turun. Semasih ini Bhagavad Gita ini ada dan ada orang yang mempelajarinya. Demikian saudara-saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika apa Tuhan itu turun ke
ke dunia ini itu ada syaratnya. Ada 2 syarat. Yang satu, ilmu pengetahuan yoga ini sudah tidak ada. Sehingga semua orang tidak ada yang memiliki dharma atau api yoga, nggak ada. Yang kedua, harus ada orang yang bisa menerima ajaran yoga ini. Itu syarat-syaratnya harus bisa melihat Tuhan. Kalau sudah bisa melihat Tuhan, itu berarti badannya sudah dipenuhi dengan cahaya atau api yoga. Itu berarti dia sudah menjadi orang suci atau brahmana. Itu syarat-syaratnya, saudara. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Krishna bersabda, Yado yado hi dharmaso glanir bawati barata abhyutano mo adarmaso tadat manam sri jamyo aham. Artinya, wahai putra keluarga Barata, kapanpun ketika ilmu pengetahuan tentang dharma ini mengalami goncangan dan kemunduran dan benar-benar tidak ada, sehingga semua orang di dunia ini tidak ada yang memiliki dharma, tetapi ada satu orang yang terbangun kesadaran rohaninya sehingga bisa melihat Tuhan yang Maha Esa, niscaya pada saat itulah aku turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi itu artinya bukan memberantas orang-orang jahat, bukan. Adharma itu artinya semua orang di dunia ini tidak ada yang memiliki dharma. Itu arti sebenarnya, saudara-saudara. Tuhan tidak akan membunuh siapa-siapa. Orang Tuhan penyayang, iblis saja nggak dibunuh. Bagaimanapun jahatnya, tidak dilakukan pembunuhan. Jadi Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nah, perlu kalian tahu, ini Tuhan ini turun terakhir 5.000 tahun yang lalu. Setelah itu, sampai sekarang Tuhan itu tidak pernah turun lagi karena ilmu pengetahuan yoga ini masih ada. Nah, 5.000 tahun yang lalu Tuhan turun di India, di kerajaan Mathura. Ketika itu Raja Mathura namanya Kamsa. Kamsa ini anak iblis, saudara-saudara. Jadi Kamsa ini tidak tahu mana benar, mana salah, tetapi kan hebat. Bapaknya sendiri, ibunya sendiri dipenjarakan. Nah, itulah Kamsa. Nah, ketika itulah Tuhan turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia, meminta kepada Dewaki, ibunya dari Kamsa, supaya Dewaki siap-siap untuk menerima Tuhan turun ke dunia ini, tetapi berwujud bayi. Beliau itu akan turun dan perintah-perintahnya supaya dilaksanakan. Setelah sabda Tuhan selesai, beliau langsung berada di sampingnya Dewaki, berwujud anak kecil, laki-laki bernama Krishna. Nah, ini lahir tanpa hamil dan tanpa persalinan. Jadi tidak ada kehamilan, tidak ada persalinan, saudara-saudara. Tiba-tiba anak bayi ini sudah memakai aksesoris, sudah memakai pakaian, sudah pakai anting, kalung, gelang, dan sebagainya. Dan sesuai petunjuk, anak kecil ini dibawa keluar dari Mathura di tempat yang jauh, supaya nanti di sana dia mengalami atau melakukan tugas-tugasnya. Jadi karena ini Tuhan walaupun kecil bisa menyelesaikan tugas, saudara. Nah, sekarang kita di sini mulai bermain logika supaya kalian nanti marah nanti kepada saya kalau kalian tidak memahami. Ketika Tuhan itu turun ke dunia ini, Tuhan mengatakan di dunia ini tidak ada ilmu pengetahuan tentang kebenaran, itu yoga ini tidak ada. Sehingga semua orang tidak ada yang memiliki dharma. Nah, 5.000 tahun yang lalu itu di India, baik di Mathura, di Magadha, di Hastinapura, itu banyak resi, saudara-saudara. Banyak resi, banyak pendeta, banyak brahmana. Tetapi kok turun? Tetapi kita berpegang lagi, tidak ada ilmu pengetahuan tentang dharma, sehingga
semua orang tidak memiliki dharma. Artinya apa? Artinya resi-resi pada saat itu, orang-orang semuanya pada saat itu tidak ada yang tahu ilmu pengetahuan tentang dharma ini atau yoga ini, saudara, sehingga mereka tidak memiliki dharma. Termasuk resi biasa. Kan ada resi biasa waktu saat itu. Banyak resi, termasuk resi biasa. Nih, saya hati-hati saya membicarakan ini karena kebetulan resi biasa itu sampai saat ini kita anggap nabi. Karena dipaksakan agama Hindu itu harus ada nabi. Padahal kita kan beda dengan agama samawi. Nah, tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa, tetapi yang penting kita tahu. Nah, siapa orang pada saat itu yang bisa melihat Tuhan? Itu adalah Arjuna. Loh, kok Arjuna? Ya, satu-satunya orang suci ketika itu adalah Arjuna. Bukan Yudhistira, bukan Resi Wyasa. Suci dalam artian terbebas dari dosa. Bukan suci karena ritual. Demikian saudara-saudara. Nah, sekarang kenapa orang suci itu hanya satu, yaitu Arjuna? Karena hanya Arjuna yang pada saat itu bisa memperoleh berkah berupa cahaya atau dharma. Kapan beliaunya dapat? Ketika perang Mahabharata akan dimulai. Ketika itu Arjuna sebagai seorang kesatria yang hebat meminta kepada kusirnya itu Krishna, saudara, meminta kepada kusirnya supaya keretanya dibawa jauh ke depan di depan lawan-lawannya, supaya dia tahu siapa lawannya nanti. Sesuai permintaan, kereta dibawa ke sana. Ketika Arjuna sudah berada di sana, betapa terkejutnya dia, saudara-saudara. Ternyata yang akan dibunuhnya nanti itu adalah saudara-saudaranya sendiri, kakeknya, gurunya, paman-pamannya. Akhirnya Arjuna orang yang cerdas, orang yang pintar, yang memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, merasa berdosa. Masa hanya gara-gara ingin duniawi, ingin punya kerajaan, tega membunuh saudara sendiri, bahkan kakek kita bunuh. Makanya dengan keadaan itu Arjuna mengundurkan diri dari perang. Senjatanya dia taruh di keretanya dan dia turun ke tanah, duduk bersila di tanah. Jadi kalau orang-orang Indonesia, orang Nusantara, orang India, kalau duduk itu bersila, saudara. Memang kebudayaan kita demikian, duduk bersila, duduk yang hormat itu bersila. Nah, Arjuna duduk bersila di tanah. Loh, kenapa di sana? Kenapa tidak keluar dari medan perang? Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena Arjuna sudah tidak punya nafsu. Indria-indria yang ada di dalam badannya sudah dibinasakan sendiri langsung. Keinginan-keinginannya terhadap harta benda dunia sudah tidak ada. Maka karena dia sudah tidak ada ingin apa-apa, terjadilah sesuatu kedamaian. Dia duduk damai karena pikirannya sudah tidak mengharapkan sesuatu, maka dia tidak memerintahkan kepada badannya untuk bergerak-gerak. Diamlah badannya, duduk tegak, diam, seperti paku ditancapkan di papan. Demikian juga telinganya, walaupun masih terbuka bolong, tidak bisa mendengar apa-apa karena tidak ada perintah untuk mendengarkan. Karena pikirannya sudah tidak menginginkan apa-apa. Maka terjadilah ketika itu Arjuna pikirannya diam di tempat, telinganya tidak mendengar apa-apa, begitu juga badannya tidak bergerak-gerak. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa orang yang termasuk saya lihat sarjana juga mengatakan tidak mungkin kita tidak bisa mendengar, pasti mendengar. Nah, ini saya kasih tahu, ini benar saudara-saudara, karena saya pernah mengalami demikian. Nah, itulah sebabnya saya mengalami, sehingga saya memperoleh berkah berupa cahaya atau dharma. Itu saudara-saudara. Walaupun
karena saya damainya tidak lama, tidak sempurna seperti Arjuna, maka saya dapat kecil, tapi walaupun kecil sangat bermanfaat buat badan saya. Demikian saudara-saudara. Nah, ketika Arjuna sudah mencapai damai, maka dia memperoleh hadiah dari Tuhan berupa cahaya atau dharma. Ini ditulis di dalam kitab Bhagavad Gita. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 sloka 58. Krishna bersabda, Yado samhara tecayam kurmo anganimo sarwasa indriyani indriyo artebias taso prajano prati setita. Artinya, ketika seseorang sudah mampu menahan semua hawa nafsunya dan membinasakan semua indria-indria yang ada di dalam dirinya, dan dia juga sudah mampu menghilangkan semua keinginan-keinginan terhadap harta benda duniawi, ibarat seperti kura-kura yang sedang menarik seluruh anggota badannya ke dalam cangkangnya sampai tidak kelihatan. Niscaya pada saat itu badannya dipenuhi dengan dharma. Dengan demikian, pada saat itu juga dia menjelma menjadi orang suci. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi memang kalau kita sudah bisa damai, kita memperoleh hadiah. Itulah yang dialami oleh Arjuna. Nah, saat itu Arjuna badannya sudah dipenuhi dengan dharma. Nah, ketika badannya sudah dipenuhi dengan dharma, dharma itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, hanya Krishna, karena Krishna itu Tuhan, hanya Krishna yang bisa melihat. Kemudian Krishna memerintahkan kepada Arjuna supaya Arjuna segera bangkit, bangun, dan menghadap kepadanya. Dan ini ditulis di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 3. Jadi ini Krishna bersabda, Rai biam mosemo gamah pardo no etat tuai iu papadiati kasudram herdayo daur beliam tiap tuoni setah parantapo. Artinya, wahai putra Partha, janganlah merasa ketakutan yang terlalu berlebihan, karena mulai saat ini engkau sudah tidak akan mengalami penderitaan dan kematian. Oleh karena itu, wahai Parantapo, berdiri dan buanglah semua kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hati yang hanya akan menimbulkan kesusahan. Nah, demikian saudara. Mendengar namanya dipanggil, Arjuna kemudian berdiri dan menghadap kepada Krishna. Tetapi Arjuna merasa kaget, karena begitu dia melihat Krishna, ternyata Krishna itu bukan manusia biasa seperti yang dia tafsir atau pikir pada saat ini. Ternyata Krishna itu Tuhan. Kenapa dia bisa melihat Krishna itu Tuhan? Karena badannya sudah dipenuhi cahaya dan dia sudah menjadi orang suci. Maka dia, Tuhan itu dengan orang suci nggak bisa bersembunyi. Kemana saja bisa dilihat. Nah, karena Arjuna tahu bahwa Krishna ternyata Tuhan, maka dia menghadap, menyerahkan diri, dan siap melaksanakan perintahnya. Demikian saudara-saudara. Nah, disinilah turunnya Sanatana Dharma. Di sini diajarkan semuanya, baik teorinya juga prakteknya kepada Arjuna. Nah, Arjuna dikasih tahu oleh Krishna bahwa dirinya sekarang sudah menjadi murid Tuhan dan sekaligus teman Tuhan. Krishna bersabda, mari kita lihat bab 4 sloka 3. Krishna bersabda, So ewayam mayote adyo yoga prokta purotana
Bakte asi me sakoceti rahasyam hi etan utama arti. Di zaman dahulu kala, aku sudah pernah memberikan ilmu pengetahuan yoga. Dan pada hari ini, ilmu pengetahuan yoga yang sama akan aku berikan kepada dirimu. Karena pada saat ini engkau sudah memperoleh berkah berupa cahaya, sehingga mulai saat ini engkau sudah berhasil menjadi murid Tuhan sekaligus teman Tuhan. Dengan demikian, engkau pasti mampu menguasai rahasia dari ilmu pengetahuan yang paling utama ini. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi dikasih tahu Arjuna sekarang dia sudah menjadi murid Tuhan, sudah menjadi Brahmana, sudah menjadi sannyasin. Nah, sekarang Krishna juga menjelaskan dulu kepada siapa diberikan ajaran yoga ini. Maka mari kita lihat bab 4 sloka 1. Krishna bersabda, Imam Wiwaswate Yogam Proktawan aham awyayam Wiwaswan manawe praho Manuri iswakawe abrahi. Artinya, aku yang maha abadi sudah pernah memberikan ilmu pengetahuan yoga untuk mencapai Tuhan yang Maha Esa kepada seorang sannyasin yang bernama Wiwaswan. Kemudian Wiwaswan sebagai seorang manusia laki-laki yang sungguh-sungguh sudah mencapai kesempurnaan memberikan ilmu pengetahuan suci ini kepada orang yang bernama Ikswakawe. Nah, Ikswakawe ini juga terkenal dengan nama Raja Iswaku. Demikian saudara-saudara. Jadi yang diberikan itu manusia juga, manusia yang sudah seperti Arjuna, sudah menjadi orang suci, sudah menjadi Brahmana, namanya Wiwaswan. Wiwaswan itu manusia, bukan dewa. Dewa matahari memang namanya Wiwaswan, tetapi yang dimaksud bukan dia. Sama dengan kita di Bali, ada namanya Wisnu, emang dewa? Bukan, kan manusia. Nah, demikian maksudnya saudara-saudara. Tetapi agama Hindu ini memang timbul tenggelam. Dulu sudah pernah diberikan, akhirnya hilang. Tidak ada pada saat itu, tidak ada. Walaupun saat itu juga orang melakukan pemujaan. Ada Resi Vyasa, ada Caturweda. Tetapi ilmu pengetahuan kebenaran ini tidak ada. Ya, artinya Sanatana tidak ada atau agama Hindu tidak ada. Itu artinya saudara-saudara. Nah, untuk itu Krishna bersabda bahwa ini pernah hilang. Makanya karena hilang tadi dibilang akan diberi kepada Arjuna. Demikian saudara-saudara. Nah, Krishna bersabda. Mari kita lihat bab 4 sloka 2. Krishna bersabda. Ewam param paro praptam Imam Raja Sayuwidu So kalaneho Mahato Yogano setara parantapo. Artinya, demikianlah semestinya ilmu pengetahuan suci ini disebarkan melalui garis keturunan para raja yang sudah tidak bisa dibunuh dan sudah berhasil mencapai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dengan adanya perubahan zaman dan berjalannya waktu yang sangat panjang, wahai parantapo, ilmu pengetahuan yoga ini kemudian menghilang. Nah, demikian saudara-saudara, hilang ilmu pengetahuan yoga ini. Makanya sekarang Tuhan turun memberikannya kepada Arjuna. Jadi demikian ilmu pengetahuan yoga ini atau agama Sanatana Dharma ini atau agama Hindu ini timbul tenggelam. Jangan lagi mengatakan ini agama yang kekal. Itu nanti kalian salah, keliru menerjemahkan. Jadi demikian saudara-saudara. Nah, disinilah sekarang diajarkan di dalam
sebelum adanya perang Mahabharata itu dimulai, diajarkanlah yang namanya Sanatana Dharma. Nah, di sini, di perang ini, diturunkan ilmu Sanatana Dharma ini, tapi ada orang yang menyangkal, itu kan mau perang sebentar lagi, kok bisa? Kan panjang itu ininya, wahyunya. Jangan lupa kalian, bahwa ketika Tuhan memberikan wahyu kepada manusia, pada seseorang, maka bumi kita ini berhenti berputar, matahari tidak bergerak, angin tidak ada yang bergerak, air pun tidak ada yang mengalir, dan semua makhluk hidup berhenti bergerak, diam di tempat. Itu saudara-saudara, makanya diajarkanlah ilmu ini kepada Arjuna pada saat itu. Nah, perlu kalian tahu, isi daripada Bhagavad Gita ini yaitu adalah bagaimana kita supaya bisa memiliki api yoga atau dharma. Di dalam ilmu pengetahuan yoga ini hanya ada dua cara yang bisa ditempuh supaya kita memiliki dharma. Hanya dua, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat bab 3, sloka 3. Krishna bersabda, Loke asmin dui widah nisetha puro prokta mayo anago jenano yogenam sankyanam karmo yogenam yogena. Artinya, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, di zaman dahulu kala aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh supaya seseorang bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali ilmu pengetahuan Raja Yoga yang sudah menghilang, yang terdiri dari ilmu pengetahuan Raja Yoga yang diikuti oleh yogi yang setia dan karma yoga. Demikian dua, saudara, ada dua. Nah, yang susah itu adalah yang karma yoga. Sulitnya luar biasa, saudara. Karena kalau kita memilih karma yoga, kita tidak boleh menikmati apa yang kita kerjakan. Kita tidak boleh menikmati itu. Kita harus melepaskan semua apa yang kita dapatkan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan dalam waktu yang panjang, maka kita juga bisa menjadi orang sannyasin, bisa menjadi brahmana. Ini ditulis di dalam bab 2 sloka jadi bab 2 sloka 46 baris 1 dan baris 2. Krishna bersabda, Yawan arto udapani sarwatah sampluto udake. Artinya, orang-orang yang tidak ingin dibangga-banggakan dan tidak ingin memiliki harta benda, tetapi dia masih tetap giat bekerja dan semua hasilnya diserahkan kepada orang lain, tetapi dia masih tetap merasa bahagia walaupun di dalam jangka waktu yang panjang dia hanya minum air saja. Niscaya dia akan mencapai sannyasin ketika masih berada di dunia ini. Nah, jadi dia juga mencapai sannyasin ketika ada di dunia ini dengan cara demikian, tapi susah. Saja tidak bisa. Makanya saya pilih Raja Yoga. Nah, kalau Raja Yoga gampang, saudara. Yang penting kita kuasai seladanya. Seladanya ada 7. Ini harus kalian tahu. Asanas, pranayama, banda, mudra, puasa, yajna atau sedekah, dan samadhi. Tidak ada sembahyang, tidak ada, saudara.
Karena manusia sejak Tuhan belum turun juga sudah sembahyang. Itu tradisi, setiap bangsa punya tradisi pemujaan. Jadi itu terserah, mau memuja bagaimana terserah, karena itu tidak akan mempengaruhi, kecuali pemujaan itu dilakukan dengan cara tidak baik. Jadi yang penting dasarnya, kalau kita memberikan sesembahan, apakah itu kepada dewa, apakah itu pada leluhur, apakah kepada pohon, apakah kepada batu. Kata orang kan kita memberikan sesembahan pada batu, pada pohon. Terserah, masa bodoh. Tetapi yang paling penting, sesembahan yang kita lakukan itu harus didasari dengan rasa cinta kasih. Kenapa harus begitu? Supaya tidak mempengaruhi ilmu pengetahuan yoga kita ini. Karena ilmu pengetahuan yoga ini tidak boleh kita memiliki pikiran negatif. Kita harus selalu berpikir positif. Demikian saudara-saudara. Nah, ajaran ini, Sanatana Dharma ini yang kemudian menjadi agama Hindu, ketika disebarkan ke seluruh dunia, Krishna bersabda supaya tidak melakukan penjajahan atau invasi kepada bangsa-bangsa setempat. Seperti umpamanya di bawah agama Hindu ini ke Jawa. Di Jawa sudah ada pura, sudah ada cara bersembahyang, sudah ada tata cara melakukan pemujaan. Tetapi itu tetap tidak diganggu-gugat, tetap dilakukan, pakaiannya tetap, semuanya tetap, karena itu tradisi budaya bangsa-bangsa. Itu tidak boleh diinvasi. Nanti kalau sama semuanya, kita dari India semua sama, tidak ada yang indah, karena keindahan itu terjadi kalau adanya keanekaragaman. Maka kita tetap melakukan seperti apa yang kita miliki. Seperti saya, seorang Bali, berarti saya menggunakan Dresta Bali. Tetapi ketika saya yoga, ya yoga itu kan sifatnya bukan dipamerkan. Nah, yoga itu kita, kalau dulu itu ada sampradaya untuk yoga, tetapi karena syarat untuk menjadi guru kita harus moksa. Akhirnya ketika melaksanakan ini, mengajarkan yoga, raja yoga ini, itu tidak ada lagi sampradaya, tetapi diajarkan melalui anak cucunya. Jadi diam-diam melakukannya, karena belakangan ketika mau Raja Majapahit itu mengalami kehancuran, ya ketika raja yang terakhir itu sudah raja yoga sudah sulit untuk bisa moksa, saudara-saudara, karena sudah banyak politik saat itu. Politiknya sudah banyak pribumi yang merasa tertekan oleh rajanya, karena rajanya lebih mendengarkan istrinya, yang notabene istrinya itu adalah orang dari luar negeri, orang Campa, jadi istrinya itu yang didengarkannya. Padahal rakyatnya, kerabat-kerabatnya sudah menginformasikan bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak baik kalau itu dilakukan terus. Jadi raja ini susah, saudara-saudara. Dapat orang cantik, putih, karena orang Jawa kan tidak rata-rata hitam, saya hitam semuanya. Dapat orang sana putih. Akhirnya jatuh mentalnya. Akhirnya sampai di Ponorogo itu dibuatkan reog Ponorogo itu, sindiran yang luar biasa pedesnya itu. Tapi namanya raja sudah buta telinga, buta mata, ya sudah. Akhirnya hancurlah Majapahit, sampradaya juga hancur. Jadi saya juga mendapatkan raja yoga ini dari paman saya. Setelah saya dewasa, saya tambah-tambahin, saya nyari guru, banyak guru saya di Jawa juga yang mengajarkan saya menyempurnakan raja yoga saya ini. Jadi demikian saudara-saudara, jadi inilah namanya agama Hindu atau Sanatana Dharma. Itu demikian saudara-saudara. Nah nanti ini karena durasi sangat panjang, untuk selanjutnya nanti saya ada episode selanjutnya yang saya jelaskan nanti mana yang sesat, karena banyak ajaran-ajaran dari Resi Vyasa itu sesat, tidak sesuai dengan kebenaran. Nanti itu direvisi, dirubah. Nah nanti beberapa saya akan jelaskan di episode
berikutnya. Untuk kali ini selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, umat semua bermanfaat, supaya kita berhasil. Karena yoga ini tujuannya, Tuhan menurunkan yoga adalah supaya orang di dunia ini hidup sejahtera, bahagia, tidak sakit, dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik, bisa menguasai teknologi, sehingga kita hidup makmur dan moksa. Itu tujuannya, saudara-saudara. Kalau kita beragama Hindu, ternyata hidup kita susah, itu berarti kita belum memahami Hindu. Demikian saudara-saudara, semoga ini bisa dipahami. Untuk saat ini sampai di sini dulu, dan akan saya lanjutkan di episode berikutnya. Om Santi 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 Om.